Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Sabila Novitrianti. Di sini saya akan memaparkan sebuah video cara merawat organ reproduksi. Kesehatan reproduksi merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja, ditandai oleh haid pertama kali pada remaja perempuan atau mimpi basah bagi remaja laki-laki. Sistem reproduksi sendiri diperlukan bagi makhluk hidup untuk menghasilkan, melindungi, serta mengangkut sel telur dan sperma. Berikut cara menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan alat reproduksi. Berikut cara menjaga kesehatan alat reproduksi yang mudah dilakukan. Yang pertama, selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil, serta sebelum dan setelah melakukan hubungan seksual. Kedua, pastikan area organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Yang ketiga, hindari menggunakan sabun wangi, sabun sirih, deodoran, bedak, dan vaginal douche karena dapat menyebabkan kulit kelamin rentan iritasi. Yang keempat, mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Yang kelima, bagi pria, pertimbangkan untuk sunat karena tidak sunat dapat mengakibatkan penumpukan kotoran pada kulup dan meningkatkan risiko infeksi bakteri pada alat kelamin. Cara yang kedua yaitu menerapkan pola makan sehat dengan cara hindari konsumsi lemak trans, penuhi kebutuhan protein dari sayur, kacang, tahu, serta biji-bijian. Pilih karbohidrat yang kaya akan serat seperti gandum utuh, sayur, buah, dan kacang. Minum multivitamin seperti asam folat, serta penuhi kebutuhan zat besi seperti dari bayam, kacang, labu, tomat, dan buah bit. Cara yang ketiga yaitu hindari perilaku seks berisiko. Berikut bentuk perilaku seks aman yang juga bisa menjaga kesehatan organ reproduksi, seperti menggunakan alat kontrasepsi, tidak berkontak anti pasangan seks, menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah melakukan seks, cek kembali riwayat seksual diri sendiri dan pasangan, serta melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Yang keempat, memeriksakan kesehatan reproduksi ke dokter secara rutin. Beberapa orang baru memeriksakan kesehatan reproduksi ketika merencanakan kehamilan. Padahal, organ reproduksi harus diperiksa secara rutin meski tidak sedang berencana hamil. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa muncul tanpa gejala di kemudian hari. Berikut jenis pemeriksaan kesehatan reproduksi yang umum dilakukan. Seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan urin, USG transvaginal atau abdominal, hysterosalpingografi, dan tes penyakit kelamin seperti tes sifilis dengan uji FDRL. Cara yang terakhir yaitu dengan menjalankan pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga sistem reproduksi agar tetap sehat, tidak hanya organ reproduksi. Pola hidup sehat juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beberapa pola hidup sehat yang bisa diterapkan meliputi berhenti merokok, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan, berolahraga secara teratur, setidaknya 30 menit sehari, menjaga berat badan yang ideal, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Selain cara menjaga kesehatan reproduksi, ada juga akibat tidak menjaga kesehatan reproduksi. Tidak menjaga kesehatan reproduksi dengan baik dapat meningkatkan risiko gangguan reproduksi pada wanita maupun pria di kemudian hari. Beragam masalah kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi, yakni yang pertama, ada masalah kesuburan. Kesehatan reproduksi yang tidak dijaga dengan baik dapat berisiko menyebabkan ketidaksuburan baik pada pria maupun wanita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan sebanyak 48 juta pasangan dan 186 juta individu di dunia yang mengalami masalah ketidaksuburan. Yang kedua, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual menjadi ancaman jika tidak memperhatikan kesehatan reproduksi. Beberapa contoh penyakit yang timbul akibat kurangnya kesadaran dalam menjaga kesehatan sistem reproduksi. Yang pertama, gonore. Yang kedua, trichomoniasis.
yang ketiga chlamydia, yang keempat sifilis, yang kelima infeksi HPV dan HIV. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.